Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali. Hari ini adik-adik bertemu lagi dengan Kak Theo. Dan hari ini kita akan beribadah di sekolah minggu dengan judul Kuasa Roh Kudus Memampukanku dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ke-13. Buat adik-adik, disiapkan Alkitabnya sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Minta tolong ke mama, papa, kakak, atau siapapun itu yang bisa membantu adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, mari kita menyanyikan lagu pembukaan dengan judul Happy Ya Ya Ya. Nah, tadi sudah menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, pasti adik-adik bergoyang-goyang. Dan sekarang saatnya kita berdoa. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kita pejamkan matanya, jangan mengintip, jangan menoleh, jangan bergerak-bergerak. Kita berdoa kepada Tuhan dan berkonsentrasi kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IMPA pagi ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Kami siap memuji dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah,
tadi sudah bernyanyi, sudah berdoa. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saatnya menyiapkan Alkitab, dibantu oleh mama papa atau kakaknya ya. Disiapkan Alkitabnya, kita buka pada Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ke-13. Kak Teo akan bantu membacanya. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7. Mereka semua tercengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ke-13. Dan mari adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, kakak mau tanya, Tuhan Yesus itu baik atau tidak? Iya benar, Tuhan Yesus itu baik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti yang sudah kita baca tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kira-kira apa ya? Gimana ya ceritanya? Penasaran? Yuk, lihat yuk. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu ada banyak orang Yahudi dan pemeluk agama Yahudi yang datang dari berbagai bangsa berkumpul di Yerusalem. Nah, setelah Yesus naik ke surga, para murid dilarang oleh Tuhan Yesus meninggalkan Yerusalem. Kenapa ya kira-kira? Apa yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka semuanya sehingga mereka dilarang meninggalkan Yerusalem?
Ada yang tahu tidak? Nah, para murid sedang berada di dalam rumah di mana mereka sedang menginap. Semuanya bertekun dengan sehati, berdoa bersama-sama. Hari itu adalah hari Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kemudian, apa yang terjadi? Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua orang di tempat itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, yaitu mengatakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Seperti bahasa yang digunakan di daerah Partia, daerah Media, Mesir, Mesopotamia, daerah Arab, dan masih banyak lagi. Dan mungkin kalau itu terjadi di Indonesia, mereka itu tiba-tiba bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Kalimantan, bisa bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Batak, dan bahasa-bahasa yang lain yang ada di Indonesia. Semua orang yang melihat kejadian tersebut kaget, karena murid-murid pada waktu itu bisa bahasa mereka. Loh, kok bisa mereka bahasa kita? Bahasa yang kita gunakan sehari-hari di kampung halaman kita, dan bertanya-tanya, apa arti dari semuanya ini? Tetapi yang lain, mereka ada yang menyindir loh, ada yang mengolok-olok. Mereka itu sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus merupakan peristiwa di mana Injil Tuhan Yesus dikabarkan ke seluruh dunia. Roh Kudus memampukan murid-murid Yesus untuk berbicara dengan bahasa yang tidak pernah mereka pelajari atau yang tidak pernah mereka pakai. Namun, orang-orang yang memiliki bahasa tersebut mengerti bahwa itu adalah bahasa mereka. Bahwa yang dikatakan oleh murid-murid pada waktu itu adalah tentang Yesus Kristus yang membawa keselamatan kepada mereka. Jika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagian orang menerima, sebagian juga menolak kabar tersebut. Bahkan mengolok-olok mereka bahwa mereka mabuk oleh anggur. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sudah dengar ceritanya kan? Cerita firman Tuhan pada hari ini? Kalau begitu, kakak tanya. Sekarang di sini siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil atau bercerita tentang Tuhan Yesus? Ada yang angkat tangan nggak? Wah, kakak nggak kelihatan kalau di sini, karena kalian di rumah, kakak ada di sini. Nah, atau mungkin ada yang bertanya, atau ada yang berkata seperti ini, loh kak, aku ini masih kecil, gimana caranya aku bisa menceritakan firman Tuhan atau penginjilan? Nah, adik-adik ingat cerita firman Tuhan hari ini bahwa para murid diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa yang tidak pernah mereka dengar, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, tetapi Roh Kudus memampukan mereka semuanya. Roh Kudus yang sama juga akan memampukan setiap kita semuanya ketika Yesus ada di dalam diri kita. Di sini siapa yang punya Tuhan Yesus di dalam dirinya? Angkat tangan yuk. Nah, kalian punya Tuhan Yesus kan dalam diri kalian? Roh Kudus juga akan memampukan kalian untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa kak? Banyak. Kepada teman-teman kalian, baik di sekolah maupun yang ada di rumah. Kepada papa mama kita, kepada kakak-kakak kita, kepada adik-adik kita, kepada saudara-saudara kita yang lain yang ada di sekitar kita. Menceritakan Tuhan Yesus itu tidak harus berarti kita bawa Alkitab kemana-mana adik-adik. Nah terus gimana caranya kak? Dengan perbuatan-perbuatan kita bisa menceritakan Tuhan Yesus.
buktikan bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita. Dengan berkata jujur, taat kepada orang tua, dengar-dengaran apa yang orang tua katakan, tidak menyakiti orang lain, memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau sekarang? Ayo angkat tangan. Nah, semuanya bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus akan memampukan setiap kita semuanya. Sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada setiap kami semuanya. Tuhan sudah memberikan kami kuasa untuk kami bisa menjadi saksi Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam lingkungan sekitar kami. Mampukan kami untuk berkata-kata, berikan kami keberanian. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Nah, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Keren sekali cerita dan firman Tuhan ya adik-adik. Semoga adik-adik nanti bisa menerapkan dalam kegiatan adik-adik bersama orang tua dan kakak-kakak maupun orang-orang yang adik-adik sayangi. Dan saatnya kita akan menyanyikan lagu penutup dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, tadi sudah menyanyikan lagu penutup. Saatnya kita doa penutup. Mari kita lipat tangannya adik-adik. Pejamkan matanya, tidak ada yang menoleh-menoleh. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan perintah-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat dan menjadi terang dimanapun kami berada.
Tuhan, kami bersyukur meskipun dalam keadaan COVID kami masih bisa mengikuti IMPA secara online. Kiranya Engkau pulihkan sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa dan kami boleh bertemu dengan teman-teman kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini sehingga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai bertemu lagi bersama Kak Theo di minggu depan atau dengan kakak layan yang lain. Tetap semangat, rajin belajar, rajin berdoa, jaga kesehatan, patuhi pada orang tua. Dan yang terpenting, selalu cuci tangan dan menggunakan masker dan tetap menjaga jarak ya adik-adik. Dadah, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.